Pesan-pesan penutup. Protestan dengan keberagaman pandangannya tergantung aliran denominasi, dan Katolik yang kaya dengan dukungan Alkitabiah dan bukti catatan peristiwa sejarah. Jika Anda orang beriman Kristen yang logis, saya yakin Anda akan tetap teguh dalam Katolik, atau memilih Katolik sebagai pegangan Anda. Salve. Salve, saudara dan saudari. Semoga hari ini berkat Tuhan berlimpah atas diri dan keluarga Anda. Pandangan Katolik dan Protestan tentang sakramen Ekaristi. Pandangan Katolik dan Protestan tentang sakramen Ekaristi berbeda secara substansial. Katolik meyakini transubstansiasi, di mana roti dan anggur benar-benar menjadi tubuh dan darah Kristus, serta memandang Ekaristi sebagai sumber anugerah yang menghadirkan kembali pengorbanan Kristus secara sakramental. Sebaliknya, mayoritas denominasi Protestan menganggap Ekaristi bersifat simbolis, hanya sebagai peringatan pengorbanan Kristus, tanpa perubahan substansi roti dan anggur. Lutheran percaya pada konsubstansiasi, sedangkan Calvinis menekankan kehadiran Kristus secara rohani. Bagi Protestan, Ekaristi lebih sebagai persekutuan iman, sementara bagi Katolik, itu adalah pusat kehidupan rohani dan tindakan nyata dari rahmat Allah. Dalam video ini, kita akan bahas secara lebih dalam tentang kedua pandangan tersebut. 1. Pandangan denominasi Protestan tentang perjamuan kudus. Pandangan Protestan tentang sakramen Ekaristi atau perjamuan kudus sangat beragam dan tergantung pada denominasi. Meskipun hampir semua denominasi Protestan menganggap Ekaristi penting, mereka umumnya berbeda dalam memahami kehadiran Kristus dalam roti dan anggur. Berikut adalah pandangan utama dari beberapa denominasi Protestan. Pandangan aliran Lutheran. Lutheran percaya kehadiran nyata, real presence, yang dikenal sebagai konsubstansiasi. Akan tetapi, walaupun Lutheran percaya bahwa tubuh dan darah Kristus benar-benar hadir dalam roti dan anggur Ekaristi, tetapi roti dan anggur tetap mempertahankan substansi aslinya. Ini berbeda dari transubstansiasi Katolik. Hal ini berdasarkan kata-kata Yesus dalam Matius 26 ayat 26-28, Luther menekankan bahwa, inilah tubuhku, harus dipahami secara harfiah, tetapi Lutheran tidak setuju dengan konsep transubstansiasi. Pandangan aliran Calvinis dan Presbyterian. Calvinis dan Presbyterian percaya tentang kehadiran spiritual Yesus dalam Ekaristi. Kristus tidak hadir secara fisik dalam roti dan anggur, tetapi hadir secara rohani. Mereka percaya bahwa umat beriman yang mengambil bagian dalam sakramen, benar-benar menerima tubuh dan darah Kristus secara rohani melalui iman. Dasar teologi adalah Yohanes 6 ayat 63, sering digunakan untuk mendukung pandangan ini, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Pandangan aliran Anabaptis. Anabaptis memiliki pandangan Ekaristi sebagai simbolis atau peringatan. Anabaptis umumnya melihat roti dan anggur sebagai simbol tubuh dan darah Kristus. Mereka memahami perjamuan kudus sebagai peringatan akan pengorbanan Kristus, seperti yang diperintahkan dalam Lukas 22 ayat 19. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Anabaptis menekankan ketiadaan bukti Alkitabiah untuk kehadiran fisik atau transubstansiasi, karena Injil Yohanes 6 dianggap sebagai metafora. Pandangan aliran Metodis. Metodis mempunyai pandangan perjamuan kudus sebagai kehadiran Kristus secara spiritual. Metodis percaya bahwa Kristus hadir secara spiritual dalam perjamuan kudus, yang berarti mereka berbagi beberapa pandangan dengan tradisi Reformed. Sakramen ini adalah sarana anugerah yang memperbarui hubungan umat dengan Kristus. Dasar teologi Metodis adalah pandangan John Wesley, pendiri Metodisme, mengajarkan bahwa Ekaristi adalah momen penting untuk menerima anugerah Allah, tetapi menolak gagasan transubstansiasi.
Pandangan aliran evangelikal. Aliran evangelikal memandang perjamuan kudus sebagai tindakan simbolis atau peringatan, bukan sebagai sakramen dengan kehadiran nyata Kristus. Mereka meyakini bahwa roti dan anggur hanya simbol dari tubuh dan darah Kristus, yang mengingatkan umat akan pengorbanannya di kayu salib. Evangelikal tidak mempercayai perubahan substansi roti dan anggur, baik secara fisik maupun rohani, seperti yang diajarkan dalam doktrin transubstansiasi atau konsubstansiasi. Perjamuan kudus bagi evangelikal lebih difokuskan pada persekutuan iman dan penguatan spiritual, bukan sebagai sarana pemberian anugerah rohani atau kehadiran Kristus secara nyata dalam elemen sakramental. 2. Pandangan Katolik tentang sakramen Ekaristi. Pandangan Katolik tentang sakramen Ekaristi berpusat pada doktrin transubstansiasi, bahwa roti dan anggur benar-benar berubah menjadi tubuh dan darah Kristus selama konsekrasi, meskipun penampakan lahiriah tetap sama. Ekaristi dipandang sebagai sumber dan puncak kehidupan Kristen, di mana umat menerima anugerah Allah secara nyata. Sakramen ini bukan hanya peringatan, tetapi tindakan sakramental yang menghadirkan kembali pengorbanan Kristus di kayu salib. Bagi Katolik, Ekaristi memperbarui persekutuan dengan Kristus dan sesama, serta merupakan bagian penting dari ibadah dan kehidupan rohani, memberikan kekuatan rohani bagi yang menerimanya dengan iman, dan dalam keadaan rahmat. Beberapa ayat-ayat kitab suci secara jelas membuktikan pandangan ini. Yohanes 6, ayat 53-56. Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia." Dalam ayat ini, Yesus dengan jelas menyatakan bahwa daging dan darahnya adalah benar-benar makanan dan minuman. Pernyataan ini tidak menggunakan bahasa kiasan, tetapi langsung dan literal, menegaskan kehadiran nyata Kristus dalam Ekaristi. Matius 26, ayat 26-28. Ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah, kamu semua, dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Yesus tidak mengatakan bahwa roti dan anggur melambangkan tubuh dan darahnya. Sebaliknya, ia secara langsung menyatakan bahwa roti adalah tubuhnya dan anggur adalah darahnya. Kata, "inilah," menunjukkan identitas langsung, bukan simbolisme. 1 Korintus 10 ayat 16. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Rasul Paulus menekankan bahwa dalam Ekaristi, kita benar-benar bersatu dengan tubuh dan darah Kristus. Kata persekutuan, dari bahasa Yunani koinonia, menunjukkan hubungan yang nyata dan mendalam, bukan sekadar simbol. 1 Korintus 11, ayat 23-29. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah setiap orang menguji dirinya sendiri dan baru sesudah itu makan roti dan minum dari cawan itu. Sebab barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Jika Ekaristi hanya simbolis,
maka tidak mungkin seseorang yang memakannya dengan cara yang tidak layak, akan berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan, atau mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Ayat ini menunjukkan bahwa tubuh dan darah Tuhan benar-benar hadir dalam Ekaristi. Lukas 24, ayat 30-31. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikan kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Setelah kebangkitan, Yesus dikenal oleh para murid melalui tindakan memecah-mecahkan roti. Ini merujuk pada Ekaristi sebagai sarana kehadiran nyata Yesus di tengah umatnya. 3. Catatan sejarah tentang peristiwa mukjizat sakramen Ekaristi. Tidak dapat disangkal bahwa pandangan Katolik tentang kehadiran Yesus dalam roti dan anggur Ekaristi bukan sekedar klaim kosong semata. Sejarah telah mencatat berbagai mukjizat Ekaristi yang mendukung keyakinan bahwa roti dan anggur yang dikonsekrasi dalam sakramen Ekaristi adalah benar-benar menjadi tubuh dan darah Yesus. Berikut adalah beberapa di antaranya. 1. Peristiwa mukjizat Ekaristi di Lanciano, Italia, abad ke-8. Seorang imam Katolik yaitu Imam Pietro yang meragukan kehadiran nyata Yesus dalam Ekaristi menyaksikan roti berubah menjadi daging dan anggur menjadi darah selama misa. Bukti relikwi ini masih disimpan dan dapat dilihat di Gereja San Francesco di Lanciano. Pada tahun 1970-an, penelitian ilmiah dipimpin oleh Dr. Eduardo Linoli, seorang profesor di bidang patologi dan biokimia, mengungkapkan bahwa daging tersebut adalah jaringan jantung manusia, dan darahnya adalah darah manusia golongan AB. Menariknya, darah ini tidak membeku meskipun sudah berabad-abad lamanya. 2. Peristiwa mukjizat di Bolsena Orvieto, Italia, tahun 1263. Peristiwa, seorang imam asal Jerman, Peter dari Praha, yang meragukan kehadiran nyata Kristus dalam Ekaristi, mengalami mukjizat saat merayakan misa. Saat ia mengucapkan kata-kata konsekrasi, hosti mengeluarkan darah yang menetes ke kain altar, korporal. Peristiwa ini dicatat oleh sejarawan gereja bernama Thomas de Cantimpré dalam karya tulisnya, De Miraculis. Hasil, kain altar tersebut masih disimpan di Katedral Orvieto. Mukjizat ini menjadi dasar bagi Paus Urbanus IV untuk menetapkan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus, Corpus Christi, pada tahun 1264. 3. Peristiwa mukjizat Ekaristi di Siena, Italia, tahun 1730. Peristiwa, hosti yang telah dikonsekrasi dicuri dari gereja Santo Franciscus di Siena. Beberapa hari kemudian, hosti ditemukan kembali dalam kondisi utuh. Kejadian ini dicatat oleh sejarawan dan penulis gereja Giuseppe di Liano, seorang biografer dan sejarawan dari Italia. Keajaiban, hingga hari ini, hosti-hosti tersebut tetap utuh, tidak membusuk, dan masih tampak seperti baru meskipun sudah hampir 300 tahun. Penelitian ilmiah pada tahun 1914, 1950, dan 1980 mengkonfirmasi bahwa hosti ini tetap segar secara luar biasa. Penelitian ilmiah mengenai keajaiban hosti yang tetap utuh ini dilakukan oleh beberapa ilmuwan terkemuka, di antaranya Dr. Enrico Chiaffarino, seorang ahli biologi yang melakukan penelitian pada tahun 1914. Peneliti lain adalah Dr. Roberto M. Caccioli, seorang ilmuwan yang juga melakukan penelitian lebih lanjut pada tahun 1950. Kemudian pada tahun 1980, penelitian dilanjutkan oleh Dr. Pierluigi De Risi, seorang ahli medis dan peneliti yang mengonfirmasi bahwa hosti tersebut tetap dalam kondisi segar dan tidak membusuk meskipun telah berabad-abad lamanya. 4. Peristiwa mukjizat Ekaristi di Buenos Aires, Argentina, tahun 1996. Mukjizat Ekaristi di Buenos Aires, Argentina, 1996,
terjadi di Gereja Santa Maria di Buenos Aires. Peristiwa ini bermula ketika seorang umat menemukan hosti yang telah dikonsekrasi, terjatuh di lantai. Imam setempat, sesuai dengan prosedur gereja, meletakkan hosti tersebut dalam wadah berisi air untuk melarutkannya. Namun, beberapa hari kemudian, hosti itu tidak larut, melainkan mulai berubah menjadi zat yang menyerupai daging dengan bercak darah. Mukjizat ini didokumentasikan oleh Uskup Jorge Mario Bergoglio, yang saat itu adalah Uskup Agung Buenos. Ia memerintahkan penyelidikan menyeluruh terhadap fenomena ini, mencatat kronologi peristiwa, dan memastikan hosti yang berubah disimpan dengan aman. Pada tahun 1999, Dr. Ricardo Castanon Gomez, seorang ilmuwan dan peneliti Katolik, memimpin penelitian terhadap hosti tersebut. Sampel dikirim ke laboratorium independen di Amerika Serikat dan dipelajari oleh Dr. Frederick Zugibe, seorang ahli patologi forensik terkenal. Analisis mengungkapkan bahwa zat tersebut adalah jaringan otot jantung manusia, miokardium, khususnya dari bagian yang mengalami tekanan berat, seperti pada kondisi penderitaan atau trauma yang ekstrim. Darah yang ditemukan di jaringan tersebut adalah golongan AB, sama dengan darah yang ditemukan dalam mukjizat Lanciano dan kain kafan Turin.